طيبة غرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدا يا قلب ورق صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. My heart so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ternyata alasan Amerika menyerang Iran jauh lebih besar daripada minyak. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Amerika mengungkap alasan menyerang Iran bukanlah minyak, melainkan perang melawan agama Islam, karena menurutnya, negara Islam tidak boleh mempunyai program nuklir. Bahkan dirinya mengatakan perang melawan Iran merupakan perang suci bagi tentara Amerika. Jelas dengan begitu, pernyataan tersebut membuat seluruh umat muslim di dunia sangat marah. Di sisi lain, banyak pengamat geopolitik seluruh dunia mengatakan Amerika mengeluarkan statement seperti itu lantaran takut dengan umat muslim di seluruh dunia. Pasalnya Iran yang mendapat sanksi puluhan tahun saja malah bisa mengembangkan teknologi nuklir dan menciptakan senjata mematikan dengan sangat murah. Tidak hanya itu, Iran yang sendiri juga tidak gentar melawan banyak negara yang mendukung Amerika. Bahkan sampai saat ini, Iran terus-menerus mengirim rudalnya ke Tel Aviv dan pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Bismillah, Assalamualaikum, Wallahu Akbar. Lasmul Allahu Akbar. Bismillah, Assalamualaikum, Wallahu Akbar. Lasmul Allahu Akbar. My heart so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst. Bismillah, Assalamualaikum, Wallahu Akbar. Assalamualaikum ya Habibi, ya Ikhwani. Kami adalah pasukan robot Iran. Kami menunjukkan keahlian tempur yang sangat handal. Come back to my spirit. I'll let my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad.
Iran akhirnya pakai senjata terlarang yang sangat ditakuti Amerika Serikat dan Israel. Senjata ini bahkan lebih mengerikan dari nuklir. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Iran akan menggunakan senjata berbahaya yang sebenarnya dilarang untuk digunakan di medan perang, yaitu senjata plasma, senjata yang sudah bertahun-tahun dikembangkan militer Iran di bawah kepemimpinan Ali Khamenei. Senjata ini punya daya rusak yang sangat mengerikan, bahkan sangat ditakuti tentara Amerika dan Israel. Senjata plasma digunakan dengan cara menembakkan aliran gas panas. Apapun yang terkena senjata ini dipastikan meleleh. Bahkan sebuah tank atau pesawat tempur bisa lenyap hanya dalam sekejap. Saking mengerikannya, jika senjata plasma ini terkena seseorang, maka dia akan mencair menjadi tak berbentuk. Senjata ini kabarnya sudah dikembangkan militer Iran sejak lama dan sangat dirahasiakan. Dan kini, dalam keadaan terdesak setelah diserang Amerika dan Israel, Iran disebutkan siap mengeluarkan senjata terlarangnya. Di bawah tanah Iran, tersembunyi sebuah kota rahasia yang tak terduga. Lorong panjang ini adalah basis rudal terdepan, dijaga rapi 24 jam. Setiap detail diperiksa dengan presisi militer. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah tanggung jawab untuk bangsa. Kesiapan adalah kunci. Dengan teknologi canggih dan tenaga profesional, kami siap melindungi negerimu kapan saja. Trump memposting di Truth Social. Dia meminta Perancis mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Perancis mengatakan tidak. Tapi inilah yang tidak diberitakan media kepada Anda. Sementara Trump menunggu jawabannya, Perancis diam-diam bernegosiasi dengan Iran untuk mendapatkan izin lewat bagi kapal-kapalnya sendiri. Bukan kapal perang, bukan koalisi militer, bukan keselarasan dengan Washington. Diplomasi rahasia, langsung, bilateral, dengan negara yang sedang diperangi Amerika Serikat. Sebelum kita mulai, aku meminta tolong satu hal. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, tolong subscribe dan kasih like ya. Ini bukan sekedar basa-basi. Algoritma emang butuh sinyal seperti ini supaya konten ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dengan dukungan kalian, aku bisa terus bikin konten yang lebih banyak dan lebih baik. Makasih banget. Yuk kita lanjut. Menurut Financial Times, Perancis termasuk di antara negara-negara yang berada di garis depan dalam diskusi diam-diam dengan Teheran, yang bertujuan mendapatkan jaminan keamanan untuk kapal-kapal komersial Eropa di Selat Hormuz. Ini bukan detail diplomatik kecil. Ini adalah perpecahan strategis besar antara Paris dan Washington. Dilakukan dalam keheningan, tanpa bentrokan frontal, tapi dengan konsekuensi yang sangat besar. Hari ini, kita akan menguraikan semuanya. Mengapa Prancis menolak? Apa yang dilakukannya sebagai gantinya? Apa yang diungkapkan tentang kondisi aliansi transatlantik? Dan mengapa Iran sedang memecah belah Barat lebih efektif daripada operasi militer manapun? Permintaan Trump dan keheningan sekutunya. Mari kita mulai dengan fakta mentah minggu ini. Trump menulis di Truth Social, semoga Cina, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan lainnya mengirim kapal ke kawasan ini agar Selat Hormuz tidak lagi terancam oleh negara yang benar-benar sudah terpancung. Daftarnya panjang. Nadanya seperti seorang pemimpin yang memberi instruksi kepada sekutunya. Hasilnya, seruan Trump kepada Cina, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk mengirim kapal perang tidak menghasilkan komitmen apapun pada hari Minggu, menurut Chicago Tribune. No, tidak ada siapapun. Tidak satu pun dari negara yang disebutkan mengumumkan pengiriman satu kapal militer pun. Mari kita tinjau setiap respons. Cina, respons diplomatik. Mereka menginginkan penghentian permusuhan segera. Kapal komersial mereka sudah lewat. Mereka tidak punya alasan untuk mengirim kapal militer. Jepang. Tokyo tidak merespons seruan tersebut. Pemerintah Jepang tidak menganggap situasi ini sebagai krisis yang mengancam kelangsungan hidup negara. Meskipun faktanya 75% impor minyak mereka transit melalui Hormuz. Inggris sedang mempelajari beberapa opsi. Rumusan untuk kita lihat nanti. Korea Selatan, diam. Prancis,
Kementerian Luar Negeri mengindikasikan bahwa Prancis tidak menyetujui untuk mengirim armada ke Hormuz meskipun ada seruan Trump. Tapi Prancis tidak hanya mengatakan tidak, mereka melakukan hal lain. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Apa yang sebenarnya dilakukan Macron sementara Trump menunggu jawaban atas seruan militernya? Prancis menjalankan kebijakan paralel, diam-diam, pragmatis, dan sepenuhnya melewati Washington. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengindikasikan bahwa beberapa negara Eropa dan regional menyatakan tertarik pada misi pengamanan. Di Roma, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menyatakan bahwa negara-negara Eropa mencoba mengadopsi posisi bersama untuk mendapatkan izin dari Iran agar kapal-kapal milik negara yang tidak terlibat dalam konflik dapat transit melalui selat tersebut. Seperti permintaan yang diajukan oleh India dan Cina. Inilah strategi Prancis dalam satu kalimat. Melakukan seperti India dan Cina. Bernegosiasi langsung dengan Iran, mendapatkan pengecualian tanpa pengiriman kapal militer bersama Amerika Serikat. Macron, dalam kunjungan ke kapal induk Charles de Gaulle, telah membuka pintu untuk pengawalan militer, tapi hanya setelah fase terpanas konflik berlalu. Terjemahan, mungkin nanti, dalam kerangka multilateral di bawah mandat internasional, tapi tidak sekarang, tidak di bawah komando Amerika, dan tidak di Teluk Persia. Dan sementara itu, Macron telah menyerukan misi murni defensif yang ditujukan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengawal kapal-kapal komersial. Rumusan yang sengaja berbeda dari koalisi militer ofensif yang diinginkan Trump. Murni defensif, misi internasional. Setelah fase panas berlalu, setiap kata ditimbang untuk menyampaikan, tidak bersama kalian, tidak sekarang, tidak dengan cara seperti ini. Negosiasi rahasia Prancis-Iran. Tapi ada yang lebih mengungkapkan daripada penolakan publik. Ada apa yang terjadi di balik layar? Menurut Financial Times, Prancis termasuk di antara negara-negara yang terlibat langsung dalam diskusi dengan Teheran. Tujuannya adalah mendapatkan pembukaan kembali selat secara aman untuk kapal-kapal komersial Eropa. Harga minyak per barrel mendekati $100 setelah bergerak di sekitar $60 pada awal tahun. Sementara harga gas Eropa melonjak 75%. Logika Prancis sangat jelas dan rasional. Jika India berhasil mendapatkan izin lewat untuk tankernya dengan bernegosiasi langsung dengan Teheran, jika Cina lewat dengan bebas, mengapa Prancis harus mengirim kapal militer yang berisiko insiden dengan Iran, padahal mereka bisa mendapatkan hal yang sama melalui jalur diplomatik? Menurut beberapa pejabat yang dikutip Financial Times, Prancis termasuk di antara negara-negara yang terlibat langsung, sementara Italia telah mencoba membuka saluran diskusi dengan Teheran. Beberapa anggota Uni Eropa lebih berhati-hati tentang ide bernegosiasi langsung dengan Iran mengenai masalah sensitif ini. Poin terakhir ini krusial. Ada perpecahan di dalam Uni Eropa sendiri antara negara-negara yang siap bernegosiasi langsung dengan Teheran untuk melindungi pasokan energi mereka dan negara-negara yang menganggap negosiasi terpisah melemahkan posisi kolektif Barat. Perpecahan intra-Eropa ini persis seperti yang ingin diprovokasi Iran, dan untuk saat ini mereka berhasil. Mengapa Prancis bertindak seperti ini? Untuk memahami posisi Prancis, kita perlu memahami logika geopolitik Macron sejak awal konflik ini. Macron tidak mendukung operasi Epic Fury. Prancis mengecam serangan sejak hari-hari pertama. Charles de Gaulle berada di Mediterania, bukan di Teluk. Prancis memilih resolusi gencatan senjata di PBB, dan Macron telah memfasilitasi kontak diplomatik dengan Iran sejak awal, termasuk mengenai kasus Sandra Prancis. Macron berbicara dengan Presiden Iran Pezeshkian pada bulan Maret, mengatakan kepadanya bahwa keselamatan dan kepulangan dua sandera Prancis, Cecile Kohler dan Jacques Paris, tetap menjadi prioritas absolut. Jadi, dia memiliki saluran komunikasi langsung dengan Teheran. Dia menggunakannya, dan Washington tidak mengontrol saluran itu. Bagi Macron, mengirim kapal militer bersama Amerika Serikat di Teluk Persia akan memiliki beberapa biaya.
Biaya 1. Militer. Mengekspos kapal-kapal Prancis terhadap serangan Iran di ruang terbatas di mana Iran telah menunjukkan kemampuannya untuk mencapai target angkatan laut. Biaya 2. Diplomatik. Menutup secara definitif saluran komunikasi dengan Teheran dan kehilangan semua kapasitas mediasi di masa depan. Biaya 3. Politik dalam negeri. Mayoritas besar opini publik Prancis menentang operasi Amerika-Israel. Mengirim kapal perang bersama Washington akan menjadi bencana politik. Biaya 4. Strategis. Memvalidasi doktrin Trump tentang unilateralisme militer yang telah dilawan Macron selama bertahun-tahun atas nama otonomi strategis Eropa. Tidak satupun dari biaya ini yang dapat diterima Paris. Negosiasi langsung dengan Teheran tidak memiliki kerugian-kerugian tersebut. Aliansi transatlantik yang hancur. Berantakan. Mari mundur sejenak, karena apa yang terjadi di sekitar Hormuz bukan hanya pertengkaran diplomatik Prancis-Amerika. Ini adalah pengungkap perpecahan struktural aliansi Barat. Sejak awal operasi Epic Fury, tidak ada sekutu Eropa besar yang bergabung dengan koalisi militer Amerika-Israel. Tidak ada satupun. Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, semuanya menyatakan keberatan atau mengecam operasi tersebut. Sekarang, Trump meminta bantuan untuk mengelola konsekuensi dari operasi yang dia luncurkan tanpa berkonsultasi dengan sekutunya. Dan sekutu-sekutu yang sama yang telah memperingatkan bahwa operasi tersebut berisiko menyebabkan persis jenis krisis ini menolak membayar tagihannya. Seorang analis yang dikutip Al Jazeera merangkum, tampaknya mereka tidak memiliki rencana untuk kasus di mana Selat Hormuz akan ditutup. Ini terlihat seperti gerakan putus asa dalam kampanye informasi untuk menenangkan pasar. Dan respon Eropa mengonfirmasi pembacaan ini. Di dalam UI, posisi tetap terbagi mengenai kelayakan dialog dengan Iran. Negara-negara Eropa berusaha mendapatkan posisi bersama dengan menekankan 2 poin. Meminta, seperti yang dilakukan India dan China, izin resmi untuk melewatkan kapal-kapal negara yang tidak berperang melalui selat, seperti yang dilakukan India dan China. Eropa memposisikan diri di pihak yang netral, bukan di pihak Washington. Apa yang dimenangkan Iran dalam konfigurasi ini? Sekarang, mari kita lihat semua ini dari sudut pandang Iran, karena strategi blokade selektif Hormuz sedang menghasilkan persis efek yang diinginkan. Dengan menolak izin lewat untuk kapal-kapal Amerika dan sekutu, tapi memberikannya kepada India, China, Turki, dan mungkin segera Prancis dan Italia, Iran sedang menciptakan geografi politik dunia secara real-time. Di satu sisi, Amerika Serikat, Israel, dan sekutu langsung mereka terblokir, terisolasi secara ekonomi. Di sisi lain, seluruh dunia lainnya, China, India, Turki, dan sekarang berpotensi Eropa, yang lewat atau bernegosiasi untuk lewat langsung dengan Teheran. Konfigurasi ini memiliki nama. Namanya adalah isolasi Washington. Dan itu dibangun bukan melalui kekuatan militer. Iran tidak bisa mengalahkan Amerika Serikat secara militer, tapi melalui diplomasi ekonomi. Setiap negara yang bernegosiasi secara terpisah dengan Iran untuk izin lewat kapalnya, secara implisit mengakui 2 hal, bahwa Iran mengontrol selat tersebut, dan bahwa koalisi Amerika tidak bisa membukanya kembali sendirian. Ini adalah kemenangan politik Iran dengan setiap negara baru yang meminta pengecualian. Batasan strategi Prancis. Posisi Macron cerdas secara strategis, tapi memiliki batasannya sendiri dan perlu disebutkan. Batasan 1. Hasil negosiasi tidak pasti. 2 sumber yang dekat dengan masalah yang dikutip Financial Times memperkirakan bahwa tidak ada jaminan mengenai keinginan Teheran untuk bernegosiasi tentang hal ini. Pemimpin tertinggi Iran yang baru telah menyerukan untuk tetap menutup Selat Hormuz sebagai leverage tekanan. Prancis bisa bernegosiasi, Iran bisa saja menolak. Batasan 2. Perpecahan Eropa melemahkan semua orang. Beberapa negara anggota Uni Eropa menentang ide bernegosiasi langsung dengan Iran. Italia telah secara resmi membantah melakukan negosiasi rahasia sambil mencari posisi bersama Eropa.
Eropa yang terbagi antara mereka yang bernegosiasi secara terpisah dengan Teheran dan mereka yang menolak adalah Eropa yang lemah. Batasan 3. Harga yang harus dibayar kepada Iran. Iran tidak akan memberikan izin lewat secara gratis seperti yang mereka lakukan dengan India, dengan meminta pembayaran dalam rupiah daripada dolar, dan seperti yang mereka pertimbangkan untuk diminta dalam yuan untuk Cina. Mereka akan meminta sesuatu sebagai imbalan dari Eropa. Pengakuan implisit, tekanan untuk gencatan senjata, posisi tentang nuklir. Harga pengecualian Eropa masih harus ditentukan dan tidak akan simbolis. Batasan 4. Reaksi Trump. Jika Prancis mendapatkan pengecualian Iran untuk kapal-kapalnya, sementara tanker Amerika tetap terblokir, Trump bisa bereaksi sangat buruk. Ketegangan transatlantik yang sudah berada di titik tertinggi mengenai tarif dan Ukraina bisa mencapai level baru. Pelajaran geopolitik fundamental. Ada pelajaran geopolitik fundamental yang tergambar dalam urutan kejadian di sekitar Hormuz ini dan melampaui konflik Iran. Selama beberapa dekade, kekuatan Amerika bersandar pada dua pilar, keunggulan militer dan kemampuan untuk menyatukan sekutu di sekitar tujuan bersama. Pilar pertama masih bertahan. Amerika Serikat tetap unggul secara militer dibanding lawan manapun. Pilar kedua sedang retak. Prancis bernegosiasi dengan Iran di belakang Trump. India melewatkan minyaknya berkat kesepakatan langsung dengan Teheran. Cina lewat dengan bebas. Jepang menolak mengirim kapal meskipun ketergantungan energi totalnya pada rute tersebut. Inggris sedang mempelajari opsi. Ini bukan pemberontakan anti-Amerika. Ini sesuatu yang lebih halus dan lebih bertahan lama. Setiap negara menghitung kepentingan nasionalnya dan bertindak sesuai dengan itu secara independen dari Washington. Unilateralisme Amerika yang menghasilkan sebagai balasannya multilateralisme de facto, di mana masing-masing bernegosiasi sendiri dengan Iran tanpa koordinasi dengan Washington. Arakci mengatakannya dengan belak-belakan. Payung keamanan Amerika yang digembar-gemborkan ternyata penuh lubang. Amerika Serikat sekarang memohon yang lain, bahkan Cina, untuk membantu mereka mengamankan Hormuz. Dan sementara itu, Prancis diam-diam mempersiapkan jaminan izin lewatnya sendiri tanpa menunggu Trump, tanpa kapal perang, dan tanpa meminta izin Washington. Ini mungkin kebaruan sejati dari konflik ini. Bukan kekuatan militer, bukan minyak, bahkan bukan nuklir. Ini adalah demonstrasi bahwa dalam dunia multipolar, bahkan sekutu terdekat pun menghitung kepentingan nasional mereka terlebih dahulu dan solidaritas Atlantik setelahnya.